Ada penyampaian intisari dari kajian pada subuh pagi ini, Quran Surat At-Taubah ayat 17 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Pak Sa'ad kami silahkan. Terima kasih Bu Masridah. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang lainnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Asani. Sebagaimana biasa setiap pada subuh kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 17 bersama Buya Rizal didamping oleh Ibu Sri Hartati dan didiskusikan dengan Pak Hadril. Alhamdulillah kita telah mendengarkannya dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat surah 17 At-Taubah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi sahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika abitat a'maluhum wa finnari wa hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui kekafiran pada diri mereka sendiri. Mereka itu sia-sialah amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. At-Taubah ayat 17. Firman-Nya, maka nalil musyrikin, tidak pantas bagi orang-orang musyrik. Ungkapan makana menunjukkan peniadaan tegas dan tidak layak secara syar'i. Allah tidak sekedar melarang, tetapi menegaskan bahwa secara hakikat dan moral, orang-orang musyrik tidak memiliki kelayakan untuk urusan ibadah tauhid. Syirik menghapuskan kelayakan spiritual dan nilai amal, meskipun amal itu tampak baik. Ayat terkait dengan bait ini dengan perasa ini, maka dalam surah Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyrakul habitat a'maluhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan petunjuk itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Kemudian firman-Nya, ayya'muru masajidallahi, untuk memakmurkan masjid Allah. Kata
Ya'muru tidak hanya bermakna membangun fisik, tetapi memakmurkan dengan ibadah, ketaatan, tauhid yang lurus. Masjid adalah simbol penghambaan murni kepada Allah, maka pemakmur masjid sejatinya adalah orang yang mengesahkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsa ilallahi fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya yang memakmur masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Firman-Nya, syahidina ala anfusihim bil kufr. Sedangkan mereka mengakui kekafiran pada diri mereka sendiri. Ini adalah kontradiksi batin. Mereka ingin terlihat terlibat dalam simbol ibadah, tetapi secara keyakinan justru menafikan dirinya inti ibadah itu sendiri. Kekufuran mereka menjadi kesaksian yang memberatkan diri mereka sendiri dan tidak perlu saksi dari luar. Ayat terkait dengan tema ini, maka ada surah Al-Isra ayat 14 Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Situ Allah, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Al-Isra ayat 14. Pengakuan perbuatan seseorang menjadi saksi yang terkuat atas dirinya di dunia maupun akhirat. Firman-Nya, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu sia-sia amalannya. Kemudian amal tanpa iman seperti bangunan tanpa pondasi. Habitat, kata habitat itu memberi makna rusak, batal, hilang nilainya, dan sebesar apapun amal lahiriah jika tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak bernilai di sisi Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Muhammad ayat 1, Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia di jalan Allah, Allah akan menghapus, menyesatkan amal-amal mereka. Surah Muhammad ayat 1. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amal-amalmu dan engkau pasti termasuk orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Kemudian dalam firman-Nya, wa finari hum khalidun. Mereka kekal di dalam neraka adalah konsekuensi akhir dari kekufuran yang disadari. Kekekalan menunjukkan bahwa bukan masalahnya bukan sekedar dosa amal, tetapi kerusakan akidah yang tidak diperbaiki hingga akhir hayatnya. Ayat terkait dalam surah Al-Baqarah ayat 39 Allah berfirman, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 39. Juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104, Allah berfirman,
Ini kul katanya, kul hal unabbiukum illa bil ahsarina a'mala. Maukah kami tunjukkan kepadamu siapa yang paling merugi perbuatannya, yaitu allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia usahanya di dunia padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Demikian ayat yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Namun demikian apa yang saya bacakan mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena itu adalah keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu mohon dimaafkan sekali lagi, dan hanya kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.